hari ini meskipun demokrasi bukan yang paling sempurna, tapi dia yang paling ideal untuk kita semua saat ini di Indonesia. Dengan kondisi yang beragam, dengan kondisi yang berbeda-beda, yang kemudian bisa menjaga supaya semua orang punya kesempatan untuk sejahtera dan segala macam, saat ini ya cuman itu. Jadi please dijaga karena dia bisa hilang sewaktu-waktu. Salam perspektif baru untuk Anda pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wima TV. Saat ini Anda kembali mengikuti acara favorit kita semua, yaitu wawancara khusus Perspektif Baru. Sahabat Perspektif Baru, Indonesia dan Korut mempunyai hubungan yang sangat baik sejak hubungan diplomatik itu diresmikan pada tahun 1961. Salah satu faktornya tentu saja karena kedua negara tidak mencampuri urusan dalam negerinya. Jadi, hari ini kami akan membicarakan mengenai kehidupan masyarakat Korea Utara dengan narasumber Inaya Wahid, host kami yang berkesempatan berkunjung ke Korea Utara beberapa waktu lalu. Halo, Nay. Halo semuanya. Iya, kita akan berbicara mengenai Korea Utara, kehidupan masyarakat Korea Utara. Ini karena Inaya Wahid mempunyai kesempatan untuk berkunjung melihat langsung kehidupan masyarakat Korea Utara di sana. Betul kan, Nay? Iya benar, betul Pak. Iya, sebuah kesempatan yang langka. Saya sendiri sebenarnya ingin ke sana tapi belum sempat ke sana. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa berkesempatan berkunjung ke Korea Utara dan juga bisa mendapatkan informasi mengenai Korea Utara. Nah, Inaya kebetulan sempat berkunjung ke Korea Utara. Nah, gimana, Nay? Awal mulanya sih bisa berkunjung ke sana? Itu gara-gara waktu kan katanya kabarnya Kim Jong Un suka banget ke Bali itu, terus kayak ngelihat aku papasan, terus dia berpikir ini kayaknya adik gue, jangan-jangan. Iya, tapi ya itu sih menarik ya, soalnya gini, emang kelihatan banget ya semirip apapun kita dengan Korea, dengan orang Korea gitu misalnya. Begitu nyampe ke Korea akan kelihatan kalau kita orang asing dan kita nggak bisa berinteraksi sama mereka gitu, sama orang lokal. Karena mereka itu melihat Inai bahwa ini orang Indonesia gitu, yakin gitu, enggak? Enggak, orang mananya nggak ketahuan, tapi pasti asing. Karena semirip apapun kita lah sama orang Korea gitu ya, misalnya kulitnya atau wajahnya mirip, pasti akan terlihat asing. Karena cukup dengan menggunakan jeans sama kaos aja deh misalnya, itu sudah cukup menunjukkan bahwa kita orang asing gitu. Karena orang sana nggak ada yang berpakaian seperti kita. Yang menarik tuh kalau di Korea itu yang saya rasakan itu kayak balik ke tahun 80-an. Gimana sih gaya busananya gitu mereka? Gaya busananya bener-bener kayak zaman dulu banget, kayak tahun 80-an gitu. Dan benar-benar ya yang laki-laki kebanyakan menggunakan baju safari itu ya, atau ya baju kerja gitu ya. Terus yang perempuan itu benar-benar kayak blus dan celana yang kayak benar-benar tahun zaman dulu banget gitu, dengan gaya yang benar-benar potongan rambut apa segala macam semua kayak zaman dulu banget gitu. Apakah mereka ramah ketika mengetahui Inai dari Indonesia? Kalau petugas imigrasi iya, karena lihat paspor kami. Jadi karena hubungan diplomatik yang baik ya dari zaman Soekarno gitu. Kita itu Indonesia itu masuk dalam daftar negara-negara yang emang dianggap tanda kutip berteman gitu dengan Korut. Jadi mereka senang banget. Wah, Indonesia selamat datang. Brother. Dan salah satu keberhasilan diplomatiknya Soekarno itu kan karena beliau memberikan anggrek itu. Anggreknya sebenarnya anggrek bulan, yang sebenarnya maksudnya kalau di Indonesia itu bukan rare species gitu ya misalnya ya gitu, bukan yang edisi rare gitu, tapi yang menarik adalah bagaimana kemudian Pak Karno membawa itu dan menjadikannya sebagai media membuka hubungan diplomatik dengan menamakannya bunga Kim Il Sung-nya, gitu. saya. Dan terus jadi benar-benar bikin mereka ngerasa bahwa wah emang kita teman deket ya, kita teman baik gitu, kita bestie ya gitu. Itu yang kemudian muncul. Nah, kenapa saya bisa ke sana? Jadi saya pernah baca bukunya ayah saya gitu dengan salah satu pemimpin Buddhis di Jepang yang namanya Daisaku Ikeda. Mereka membicarakan soal Arnold Toynbee.
Arnold Toynbee sebagai sejarawan kan dia bilang gitu ya bahwa waktu itu ketika apa namanya nama Turki buruk banget, dia memutuskan untuk melihat emang seberapa buruknya sih seperti yang diomongin orang-orang gitu. Dia memutuskan untuk pergi ke sana. Gara-gara baca itu saya juga jadi kepikiran kayak semua orang ngomongin Korea Utara kayak buruk banget ya, kayak serem banget. Emang kayak apa sih gitu. Jadi saya bersama teman-teman memutuskan untuk yuk coba kita ke sana dan untuk jadi turis gitu, emang benar-benar jadi turis aja gitu. Jadi itu yang kami lakukan gitu. Ke sana benar-benar mengikuti prosedur, mengikuti ya kalau jadi turis kayak apa gitu. Ya sudah, dan apa yang kami lihat itu benar-benar kalau saya sih, saya jujur aja kalau ada teman-teman yang punya kesempatan untuk bisa ke sana, once in a lifetime, go ahead ke sana deh. Karena itu akan menarik sekali gitu. Oke, saya kalau ke luar negeri atau ke suatu daerah yang baru tuh biasanya yang pertama kali saya amati adalah suasana kotanya, suasana jalan rayanya, karena itu mencerminkan budaya suatu masyarakat, budaya suatu negara, nah gitu. Nah, bagaimana suasana jalan-jalan di Korea Utara? Apakah di sana banyak polisi yang lalu lalang, banyak tentara, gitu kan? Kalau di negara-negara maju kan hampir nggak ada polisi yang lalu lalang karena semuanya dianggapnya sudah civilized, sudah tertib gitu kan. Paling hanya pakai CCTV. Ya ada CCTV ada dan ada polisi di mana-mana iya, tapi ya polisi di mana-mana kan not necessarily mereka sebenarnya kayak suasana jadi mencekam, ya enggak juga ya, karena emang mereka bagian, maksudnya gini, ada banyak hal yang kemudian karena sebagai negara komunis kan kita tahu ya betapa apa ya mereka menitikberatkan pada pengabdian terhadap negara kan gitu. Itu kan tipikal negara komunis kan gitu tuh, pengabdian terhadap negara. Nah, jadi bahwa kemudian salah satu bentuk pengabdian terhadap negara adalah dengan menjadi militer, itu kan sesuatu yang umum banget di sana gitu. Jadi ya banyak tentara di mana-mana banyak. Nah, kalau tadi Pak HM nanya jalan rayanya kayak apa? Jalan rayanya lengang. Nggak ada macet, otomatis gitu. Enak dong ya. Iya, karena kan mereka transportasi umum sangat bagus di sana, gitu kan. Mobil mereka punya mobil sendiri, nggak kan mereka di embargo, jadi kan nggak ada mobil dari luar juga gitu. Kalaupun ada ya dari Cina paling gitu. Nah, jalanan lengang, tapi sangat menarik karena selain sangat zaman dulu gitu ya, jadul banget gitu. Tapi at the same time banyak banget gedung-gedung yang dibuat secara futuristik. Kami kan ditemani oleh tour guide gitu, 2 orang ya, satu tour guide, satu tour leader gitu. Nah, selama di sana kita bisa foto, selama itu berfoto di tempat yang diizinkan. Oke. Jadi kayak ini jangan bayangkan seperti paket. Jadi nggak bebas gitu, saya mau selfie di mana. Enggak. Kalau saya pergi ke negara lain, sepanjang hidup saya pergi ke negara lain, kalau kami udah selesai tour, misalnya kan jam 7 malam kembali ke hotel. Nah, biasanya kan jam 7 malam itu saat kembali ke hotel, setelah itu biasanya nih para anggota tour yang lain pasti akan sibuk jalan-jalan sendiri gitu ya. Keluar dari hotel, lihat pemandangan, lihat budayanya orang-orang gitu. Di sana nggak boleh. Begitu sudah masuk hotel, ya sudah. Masuk hotel, nggak boleh keluar. Even di pelatarannya pun nggak boleh. Even di depannya nggak boleh. Nah, ketika di Korea Utara, dan tadi lanjut sudah masuk ke hotel, nah di hotel itu bagaimana fasilitas hotelnya? Kalau di luar negeri, seperti misalnya yang pernah saya kunjungi di Tokyo atau di Paris, dan di negara manapun, itu fasilitas internet nyaman banget gitu loh. Nah, di sana apakah ada fasilitas internet dan kita bisa memanfaatkannya atau tidak fasilitas internet tersebut? Jadi begitu nyampe sana, handphone dan segala macam otomatis kita nggak bisa gunakan, kecuali buat foto. Jadi nggak ada jaringan internet sama sekali? Nggak ada. Nggak ada jaringan internet, nggak ada. Kalau kadang-kadang kita gini, kalau nggak pakai wifi, terus kita pakai beli kartu SIM card lokal gitu kan ya biasanya ya. Itu juga nggak dimungkinkan karena mereka punya gadget sendiri tentunya kan. Mereka kan sangat mandiri, orang namanya juga negara di embargo, gimana kan, apa semuanya punyanya sendiri gitu. Jadi nggak kompatibel, jadi nggak bisa. Satu-satunya kami mendapatkan akses internet itu adalah ketika kami ke KBRI. Oke. Nah, jadi, ketika di KBRI dapat akses internet
apakah bisa membuka beragam situs atau hanya situs-situs tertentu yang bisa kita buka? Untuk sosial media kayak misalnya Instagram atau apa sih berhasil kami buka ya gitu. Mungkin nggak kayak di Cina malahan. Kalau di Cina kan saya terakhir kali itu pengalaman saya kami butuh VPN gitu untuk beberapa sosial media gitu ya. Kalau portal-portal berita seperti CNN nggak ada. Saya bahkan bertanya hal yang sangat simpel, yang saya tuh nggak tahu bahwa pertanyaan itu sebenarnya kalau buat saya biasa aja gitu. Jadi tinggalnya di mana gitu. Supreme Leader tinggalnya di mana? Mereka nggak tahu. Bisa juga pakai Google Map gitu loh untuk tahu gitu. Misalnya kayak gini kan istana negara di mana Google Map nunjukin. Gitu kan. Nggak ada, kan nggak bisa buka, nggak ada akses internet. Nggak ada juga Google-nya ya. Nggak ada gitu. Jadi pertanyaan itu pun mereka nggak bisa jawab. Yang menarik adalah ketika saya bertanya kayak gitu, saya itu kan bertanya hanya karena saya pengen biasanya kan kita suka tuh dibawa tuh ini adalah istana negara, ini adalah istana merdeka gitu-gitu. Yeah. Kan biasanya bagian dari city tour. Jadi ketika nggak lewat itu saya nanya karena mereka menunjukkan patung Kim Jong Un, Kim Il Sung dan Kim Jong Il misalnya yang kita harus datang untuk kemudian membungkuk dan segala macam, lalu museumnya dan segala macam. Tapi kan pertanyaan bahwa istananya tempat mereka tinggal itu di sebelah mana gitu. Kita nggak lewat ya. Mereka tinggal di mana? Yang menarik adalah jawaban dari tour guide-nya gini. Ngapain nanya-nanya kayak gitu? Itu bukan urusan kami. Rakyat itu ya sudah bekerja saja kayak sebagaimana fungsinya rakyat. Nggak usah mau tahu urusan pemimpin gitu. Terus saya cuma dalam hati, kan saya cuma mau nanya apakah kita bisa lewat depannya doang apa enggak gitu. Saya juga kaget. Oh baiklah. Ternyata memang nggak boleh. Jadi akses di dalam pun memang nggak ada berita di dalam. Nah itu yang menarik tadi Pak HM itu nanya kan gimana hotelnya. Hotelnya menarik. Ini hotel hotel internasionalnya mereka gitu ya. Futuristik gitulah ya tadi. Enggak sih, saya malah ngerasa kayak benar-benar lagi kembali ke masa lampau. Dan jadi ada satu pengalaman menarik karena Pak Dubes itu kemudian datang ke hotel, gitu waktu itu karena tahu kami ada di situ, terus udah gitu beliau datang lah. Nah beliau tuh datang lumayan malam ya, jam 11 malam lah gitu. Nah ini yang saya nggak ada jam malam ya di sana ya. Katanya nah itu dia yang saya nggak pernah menduga adalah ketika saya ke bawah karena katanya Pak Dubes ada di lobi gitu. Kami ke lobi itu kondisi lobi gelap total, jadi kami ngeraba-raba dinding untuk nyari cetekan lampu di mana. Bayangin ini hotel internasional, kita ke lobby itu sampai nyariin lampu di mana cetekannya gitu, karena itu udah benar-benar udah dimatiin. Nah itu dimatiin itu setiap mulai jam berapa itu lampu di lobby hotel itu? Mulai jam 9 malam atau jam 8 malam atau jam 7 malam? Jam 8 malam kayaknya. Oke. Karena ya buat kami itu kan ya jam 9, apalagi kalau keluar negeri ya, dan keluar negeri yang tempat kita belum pernah datangi, itu kan kebiasaannya para traveler jam segitu mana ada di dalam hotel, pasti masih sibuk kemana gitu, jelajah kota, lihat night scene gitu misalnya. Tapi karena jam 7 sudah harus ada di dalam hotel dan nggak bisa kemana-mana juga, nggak ada akses apapun juga, ya orang ya akhirnya juga memilih untuk ya udahlah tidur aja mau ngapain gitu. Nah di hotel itu masakan apa yang nikmati, dan selama di Korut itu masakan Korut itu gimana? Apa ketika berkunjung ke restoran di sana? Ya masakan Korut ya sama kayak masakan Korsel, ya masakan yang yang sekarang lagi ngetren di Indonesia gitu, topoki, apalah segala macam, bibimbap apa segala macam ya masakan internasional nggak ada di hotel. Kalau di negara lain kan ada masakan internasional gitu selain negaranya. Ada. Nah, tapi ada satu yang menarik kalau makan di hotel ya Pak HM ya. Jadi biasanya kan kalau paketan kalau kita sewa kamar hotel itu kan biasanya ada paketan untuk sarapannya kan gitu. Sarapan kan di hotel. Kalau sarapan di hotel biasanya di negara manapun yang selama ini saya datangi, di hotel manapun di seluruh negara lain, kita bisa datang terus kemudian masuk ke dalam restorannya, terus kemudian kita akan nyari nih meja kosong di mana. Ya kan? Nah, ini nggak begitu sistemnya.
Jadi turis Indonesia diberi misalnya tempat di satu spot, ya sudah mau sampai mati sampai kiamat dia nggak boleh pindah spot. Kami sempat ngobrol sama orang Malaysia gitu yang lagi ada di sana, terus dia cerita itu bukan pertama kalinya mereka ke hotel itu, ya mereka tetap harus duduk di tempat yang sama. Oke. Mau misalnya mereka datang tahun depannya, ya duduknya tetap harus di situ, nggak boleh pindah. Oh. Gitu. Nah, waktu nerima dubes itu duduknya di mana? Inaya sama Ya, dubes. ya Harus itu tempat kan yang Inaya duduk. enggak sih, ya di lobi hotel, di lobi hotel kan ada kayak sofa-sofanya gitu. Ya udah duduk di situ gitu. Nggak dikelilingi oleh orang-orang korut yang curiga ada pertemuan malam. Saat itu udah enggak ada siapa-siapa. Bahkan satpam security-nya aja udah enggak ada. Besok paginya nggak diinterogasi Inaya karena menerima tamu tengah malam di hotel. Pak Dubes waktu itu bertanya apakah teman-teman itu mau makan malam di KBRI gitu ya. Lalu akhirnya oh iya, dan teman-teman kayak ayo dong makan malam di sana dong gitu. Ya udah, hanya kami ke sana. Nah, yang menarik itu adalah si guide dan segala macam itu kan nggak bisa ikut. Yang sebenarnya kalau kalau kami melakukannya di negara lain, mungkin mereka akan ikut-ikut aja, biasa aja gitu. Cuman ini mereka nggak bisa masuk karena mereka ngerasa itu bukan wilayahnya mereka dan segala macam. Jadi mereka benar-benar literally menunggu di pinggir jalan. Padahal saat itu kan udah masuk musim dingin gitu ya, dan dingin banget gitu. Dan itu si guide itu nanya ke saya besoknya, apa aja yang kalian bicarakan gitu. Terus bahkan si guide itu sempat nanya, kalian butuh penerjemah nggak di dalam? Hah? Saya ada bingung. Saya mau ketemu dubes saya, ngapain saya butuh penerjemah gitu? Isinya orang Indonesia semua gitu. Pertanyaan yang lucu juga. Justru kita yang menerjemahkan ke mereka kali ini. Iya, gitu. Terus ya dia nanya, jadi kalian bicarain apa aja? Gitu. Ya standar lah. Si Pak Dubes nanya-nanya dong, update terbaru dari tanah air, saya bilang gitu kan. Tapi itu kan makan malam itu jam berapa? Tadi kan Nay katakan bahwa di sana jam 7 malam sudah harus masuk hotel, tidak boleh keluar lagi. Nah, berarti kan itu ada pelanggaran jam malam gitu loh. Nah, itu kan dampaknya bahaya itu gitu loh. Melanggar aturan suatu negara. Gini, jadi ini juga emang nggak perlu didinai gitu ya, maksudnya saya awalnya memang kami itu datang sebagai sebagai turis, benar-benar sebagai turis, dan sama di sana juga sebagai turis. Tapi kemudian ketika Pak Dubes datang ke KBRI, tentu si guide ini kan nanya, kenapa kok ada Dubes datang? Dia nggak tahu kalau Ina itu putri presiden RI. Enggak. Tahunya bahwa presiden kita masih Soekarno. Enggak sih, cuman dia nggak, waktu saya akhirnya nggak ngomong, tapi kemudian kayaknya teman saya ngomong. Jadi kemudian akhirnya dia tahu gitu. Nah, waktu saya bilang, iya Pak Dubes itu mau mengajak kami makan malam, boleh nggak? Itu dia kalang kabut gitu, dia ketakutan. Terus saya bilang, ya kalau nggak boleh juga nggak apa-apa gitu. Karena kan ini kami sebenarnya cuma turis aja, kami cuma mau jalan-jalan. Ini kebetulan aja Pak Dubes tahu kalau kami ada di sini gitu. Terus akhirnya dia bilang, oh saya harus koordinasi dulu apa segala macam. Tapi kemudian akhirnya diperbolehkan gitu. Jadi selama di Korut itu, Ina ini nggak pernah sama sekali menikmati suasana malam di Korut. Ada momen ya kayak pas makan malam itu, makan malamnya kan di luar, kayak di restoran di luar gitu. Ya itu kita bisa lihat. Tapi ya sekedar jam 7, mungkin mentok-mentok jam 8 atau setengah 9 gitu. Sementara kan biasanya tuh kita setengah 9 dan jam 9 tuh baru keluar tuh ya Pak HM ya. Ya betul. Baru keluyuran kan. Iya, itu nggak bisa. Jadi hanya menikmati suasana pagi sampai sore atau petang. Makan malam, sampai makan malam. Sampai makan malam. Seperti diketahui, Korea Utara dan Indonesia mempunyai hubungan yang sangat baik sejak presiden pertama kita, Soekarno, dan juga presiden pertama mereka, pemimpin tertinggi mereka, Kim Il-sung. Nah, walaupun kedua negara secara dasar negara sangat berbeda, Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila, sedangkan Korea Utara menganut sistem komunis. Nah, perbedaan ini juga tentu akan berdampak pada kehidupan kebebasan kita
kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat dan sebagainya. Nah, bagaimana yang Inaya rasakan ketika berada di Pyongyang mengenai perbedaan dua sistem negara ini? Iya, Pak HM, saya benar-benar ngerasa kayak saya selalu bersyukur ya kita punya sistem demokrasi Pancasila gitu. Sistem itu benar-benar bukan sistem yang ideal. Gitu. Banyak cacatnya, ya, banyak flow-nya, banyak kekurangannya, iya. Apalagi pada prakteknya di Indonesia hari ini kita nggak benar-benar sedang menikmati demokrasi seutuhnya, betul. Tapi saya selalu bersyukur kita punya itu, dan saya selalu bersyukur bahwa dari awal pendirian negara selalu seperti itu. Nah, waktu ke Pyongyang kemarin saya jadi makin bersyukur Pak M gitu. Waduh, geger budaya. makin gini seringkali terutama mungkin anak-anak zaman sekarang gitu ya, yang nggak merasakan yang jauh banget dari pada saat negara ini dibuat. Ini kan jauh banget jaraknya. Seringkali anak-anak zaman sekarang saya ngerasa benar-benar berpikir bahwa apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini itu emang begitu, nggak ada yang perlu digede-gedein deh gitu. Bahwa hari ini saya bisa nonton apapun, saya bisa ngomong apapun gitu, itu adalah sesuatu yang biasa aja. Padahal enggak, itu sesuatu yang memang di para founding father dan para founding mothers yang kemudian membentuk gitu, yang kemudian membangun untuk itu. Nah, saya semakin kesini semakin ngerasa bahwa kalau itu nggak dijaga, dia bisa hilang kapan aja. Orang itu bangunan kok gitu. Itu memang pilihan yang dilakukan oleh para founding father dan mother gitu. Jadi kalau kita kemudian take this for granted gitu dan nggak mau jaga, dia bisa loh hilang. Salah satu nikmat kebebasan yang kita nikmati dengan sistem demokrasi Pancasila adalah kita bebas mendapatkan atau mengakses informasi. Nah, gimana sih rasanya ketika di sana tidak bisa mengakses informasi? Saya aja ketika berkunjung ke pedalaman hutan di Papua atau pedalaman hutan di Kalimantan, di Sumatera, itu tidak bisa mengakses informasi aja gitu karena nggak ada sinyal di dalam hutan. Itu kayaknya nggak enak banget gitu loh. Nah, selama di sana nggak bisa mengakses informasi itu gimana rasanya? Saya benar-benar ngerasa kayak di Twilight Zone, Pak. Jadi kayak ini bukan dunia, kayak saya nggak tahu, saya kayak lagi bahasa di parallel universe gitu. Kayak benar-benar kayak nggak ada di dunia nyata gitu. Nah, itu satu ya. Yang kedua, bukan hanya itu aja, bukan hanya bahwa kita nggak bisa mendapatkan informasi aja, tapi juga yang kalau buat saya kemudian sangat membedakan di sana itu adalah kita bahkan nggak bisa berinteraksi dengan orang lokal gitu. Itu tidak diperbolehkan. Mereka memang tidak dididik atau tidak diperbolehkan untuk berinteraksi dengan orang asing. Jadi kalaupun misalnya kita mendekat gitu, untuk kemudian ngomong, nanya sesuatu, mereka otomatis langsung pergi. Gini, kalau kayak misalnya kita di pedalaman mana gitu ya, yang emang nggak ada akses internet, tapi kan kita bisa komunikasi dong sama orang-orang lokal. Ya, masih bisa. Nah, ini tuh enggak gitu. Jadi kita tuh benar-benar kayak ngerasa alien di suatu wilayah. Alienated, isolated gitu. Jadi benar-benar oh gini ya rasanya gitu, terisolasi, teralienasi. Makanya kemarin tuh saya waktu kita lagi pandemi 2 tahun itu, saya bilang, oh ini latihan ke Korea itu kayak terisolasi tuh begini tuh rasanya gitu. Nah, salah satu nikmat demokrasi yang saya rasakan pribadi adalah kebebasan dalam beragama. Ya. Nah, saya kalau ke luar negeri itu saya selalu berusaha melihat kehidupan beragama di negara tersebut, bagaimana tempat-tempat ibadah mereka ya, karena saya muslim, saya sering melihat walaupun di Jepang saya mencoba bagaimana masjidnya di Tokyo, bagaimana masjid di di Bonn Jerman, bagaimana masjid di Paris dan sebagainya. Nah, bagaimana melihat kehidupan kebebasan beragama di sana? Kebetulan waktu hari Jumatnya di sana, waktu lagi hari Jumat, Pak Dubes itu ternyata menyiapkan tempat untuk sholat Jumat bagi kami. Di dalam Kedubes ya? Enggak, jadi di Kedubes Iran. Oke. Mereka kayak punya masjid kecil gitu di sana.
Jadi sebenarnya kalau itu untuk agama lain dan segala macam, ya untuk kebutuhan, misalnya kebutuhan bukan warga sana, itu sebenarnya sih nggak ini ya, nggak ada, saya nggak ngeliat ada masalah di sana gitu. Jadi ada satu adegan ketika ini cerita menarik ya. Jadi ketika Pak Dubes bilang, Mbak ini apa teman-teman yang cowok-cowok udah disiapin loh kalau mau sholat Jumat gitu. Nah si tour leader ini ngerasa kayak mengganggu nih, ini kan mengganggu jadwal nih gitu kan. Ini kan nggak ada di dalam jadwal. Nah yang menarik itu adalah si tour leader itu nanya ke saya. Jadi kalian tuh punya agama gitu ya? Iya. Kamu agamanya, jadi kalian agamanya sama semua? Enggak. Saya Muslim, terus yang ini Katolik, yang itu Buddhis, saya bilang gitu kan. Terus yang ini Kristen gitu-gitu. Oh gitu, bisa beda-beda gitu. Iya bisa gitu. Jadi tapi ketawa aja sih saya. Oh gitu, oke baiklah. Gitu. Menarik sih. Gitu. Di sana pernah melihat nggak aksi mogok atau demo di jalanan? Karena kalau saya pernah di Jepang pernah melihat, atau di Paris pernah lihat ada aksi demo gitu kan, dan mereka demonya tertib. Kalau di Jepang malah tertib kan demonya setelah jam kerja, dikawal polisi, ada ambulan dan sebagainya, mereka pakaian juga resmi, pakai jas dan sebagainya. Nah kalau di sana pernah lihat ada demo di jalanan sebagainya? Apa yang mau di demo apa Pak HM? Dan jangankan demo, nggak bisa. Kalau nggak puas sama negara gimana dong penyalurannya? Kan kalau kita kan kayak mahasiswa nggak puas sama pemerintah, demo gitu kan, nah, ke istana, demo ke DPR, gitu kan? Nggak puas itu kan karena kita tahu bahwa ada sesuatu bentuk lain, gitu. Ada bentuk lain yang seharusnya bisa kita dapatkan tapi tidak kita dapatkan. Ini sesuatu yang ini sebenarnya saya ternyata gajinya harusnya 5 juta loh. Kok pimpinan perusahaan cuma ngasih 3,5, sisanya kemana nih? Maka dia demo. Karena dia lihat ada bentuk lain. Tapi kalau di sana apa yang mau dilihat bentuk lain? Kan mereka nggak ada perbandingannya. Dan mereka benar-benar menganggap bahwa apapun yang mereka dapatkan itu adalah karena kebaikan para leader. Aduh saya lupa sebutannya. Kalau yang sekarang itu kan supreme leader ya. Sebelumnya nanti mereka akan nyebutnya apa leader yang apalah. Jadi pokoknya ada panggilan-panggilan masing-masing. Jadi ya buat mereka itu memang kebaikannya para leader yang sudah membangun negara ini dan segala macam. Jadi yang mereka perlu lakukan adalah benar-benar bekerja kepada negara, membaktikan diri kepada negara. Dan itu benar-benar apa ya? Sesuatu yang memang ditanamkan sangat jelas. Segala sesuatu yang kita lakukan setiap hari itu ya hanya karena bakti kita kepada negara, tidak ada yang lebih. Jadi nggak ada tuh yang namanya nongkrong, nggak ada. Di sana nggak ada. Misalnya saya mau ketemu ke tempatnya Pak HM nih, mau nongkrong doang, ya nggak bisa, nggak ada. Jadi ada acara ngopi bareng gitu ya? Nggak ada. Jadi nikmati di Indonesia kalau bagi saya. Di sana itu motonya mereka adalah kerja gitu. Nah, ya semuanya soal kerja, soal pengabdian kepada negara, mengabdi gitu. Jadi kalau misalnya kemudian mereka meminta sesuatu dan segala macam gitu ya, itu artinya mereka nggak tahu diri gitu. Karena di sana kan semua disubsidi. Ya, dikasih makanan, pendidikan, medis gitu ya. Jodoh dikasih oleh negara juga nggak? Katanya sih begitu, tapi saya nggak ngerti juga. Bukan jodoh dikasih, katanya saya nggak ngerti, ada selentingan yang bilang katanya kamu nanti di usia berapa itu nanti ada sistem penjodohan dikasih sama negara. Nggak ngerti deh, bisa jadi saya nggak pernah nanya. Tapi bagaimana mereka untuk basic necessities kan mereka ngerasa di sandang pangan papan gitu ya, itu ngerasa sudah dipenuhi. Jadi mau ngapain lagi? Bukankah hidup memang cuma persoalan itu? Gitu. Tapi kan mereka nggak paham bahwa di luar itu ada hal-hal lain, bahwa ada hal-hal yang di luar sandang pangan papan itu. Kalau kita mau pakai bagannya Maslow gitu kan, kemudian itu hanya baru di bagian dasar aja. Tapi kan yang atas-atas nggak ketemu. Ya, tapi kan sekali lagi saya juga nggak tahu mereka ngikutin bagannya Maslow apa enggak gitu kan. Yang bahkan sekarang nih kalau di kondisi hari ini bagannya harusnya nambah lagi, paling atas, yang paling gede itu internet. Ya.
gitu kan, apa namanya, dan gadget, karena kayaknya Kebutuhan akses kebutuhannya informasi. tinggi banget, iya gitu. Apa yang paling bisa diambil manfaat dari kunjungan naik ke Pyongyang Korup ini? Kalau saya sih gini, satu, kalau ada kesempatan bisa main ke sana, mainlah ke sana. Karena negaranya dengan rakyatnya tentu itu dua hal yang berbeda. Dan please, sebelum kita bisa ngambil kesimpulan mereka begini, mereka begitu, please see it for yourself. Lihat sendiri aja, rasain sendiri, itu satu. Yang kedua, apa yang kita punya dalam bentuk demokrasi, emang demokrasi kita hari ini bukan yang terbaik yang bisa kita miliki. Dia masih butuh jauh banget dari sempurna. Tapi dia bisa hilang kalau nggak dijaga. Jadi please, hari ini meskipun demokrasi bukan yang paling sempurna, tapi dia yang paling ideal untuk kita semua saat ini di Indonesia, dengan kondisi yang beragam, dengan kondisi yang berbeda-beda, yang kemudian bisa menjaga supaya semua orang punya kesempatan untuk sejahtera dan segala macam. Saat ini ya cuman itu. Jadi please dijaga karena dia bisa hilang sewaktu-waktu. Oke, thank you Nai. Jadi mari kita jaga demokrasi yang kita miliki ini dan sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.